teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Bagaimana kabar kalian? Kami doakan dalam kondisi sehat dan dijauhkan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Di video kali ini kita akan membahas tentang sejarah singkat berdirinya Canon, sebuah perusahaan Jepang yang mengkhususkan diri dalam produk gambar dan optik, termasuk kamera, mesin fotokopi, dan printer komputer. Namun sebelum kita mulai kisahnya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sejarah Canon dimulai di sebuah laboratorium precision optical instrument yang didirikan di Tokyo, Jepang oleh Goro Yoshida dan adik iparnya bernama Uchida Saburo. Laboratorium ini didanai oleh Takeshi Mitarai dan didedikasikan untuk melakukan penelitian mengenai kualitas sebuah kamera. Setahun kemudian, hasil penelitian mereka diwujudkan dalam bentuk prototipe kamera fokus 35 mm. Kamera tersebut kemudian diberi nama Kwanon. Nama itu diambil dari nama dewa dalam agama Buddha yang berarti dewa pengasih. Namun pada tahun 1935, perusahaan ini kemudian mendaftarkan hak paten atas produknya bukan dengan nama Kwanon, melainkan dengan nama Canon. Produk pertamanya adalah Hansa Canon yang dilengkapi dengan lensa Nikkor 35 mm yang berkualitas tinggi pertama di Jepang. Untuk membantu pemasarannya, Precision Optical Instrument Laboratory bekerja sama dengan Omiya Saishin Yohin. Setelah sukses dengan produk kamera pertamanya, laboratorium tersebut kemudian bertransformasi menjadi sebuah perusahaan pada 10 Agustus 1937 dengan nama Precision Optical Industry Company. Di tahun-tahun awal setelah perusahaan berdiri, mereka mulai memproduksi lensa kamera sendiri yang diberi nama Serenar. Perusahaan juga turut mengembangkan teknologi pencitraan medis dengan memperkenalkan kamera indirect X-ray pertama di Jepang, yang memainkan peran utama dalam mencegah penyebaran tuberkulosis di negara tersebut. Setelah beberapa tahun berdiri dan mengalami kemajuan, pada tahun 1942 Takeshi Mitarai ditunjuk sebagai presiden dari Precision Optical Industry. Di bawah kendalinya, perusahaan memulai produksi kamera mid-range J2 focal plane shooter di tahun 1945. Ia juga melakukan rebranding perusahaan dari yang sebelumnya bernama Precision Optical Industry diganti menjadi Canon Camera Incorporation pada 15 September 1947. 2 tahun berselang, saham Canon pun akhirnya didaftarkan di Bursa Efek Tokyo untuk pertama kalinya. Setelah melantai di bursa saham, Canon terus melanjutkan inovasinya dengan meluncurkan kamera single lens refleks pertama mereka. Kamera SLR ini diluncurkan pada bulan Mei 1959 dengan nama Canon Flex. Pada awal 1960-an, Canon telah menjadi produsen kamera kelas menengah yang dominan di Jepang. Bahkan perusahaan ini terus berkembang lebih dari 3 kali lipat dalam ukuran antara tahun 1959 dan 1963. Setahun setelahnya, perusahaan mulai memasuki bisnis peralatan kantor dengan meluncurkan kalkulator elektronik Canola 130. Kalkulator ini memperkenalkan tombol keypad 10 tombol pertama yang sekarang menjadi standar kalkulator di seluruh dunia. Lalu kemudian Canon merambah bisnis mesin fotokopi pada tahun 1965 dengan meluncurkan Canon Flex 1000. Dikarenakan lini bisnis perusahaan telah berkembang ke produk lainnya selain kamera, maka perusahaan sekali lagi mengubah namanya dari Canon Camera Incorporation menjadi Canon Incorporation di tahun 1969. 2 tahun berselang, Canon kembali meluncurkan kamera SLR tingkat profesional pertama mereka, yaitu Canon F1. Kamera ini merupakan salah satu kamera paling ikonik yang pernah diproduksi oleh Canon. Ini adalah kamera pertama yang memungkinkan pengukuran apertur penuh dan ditetapkan sebagai kamera 35 mm resmi untuk Olimpiade Montreal 1976 dan Olimpiade Musim Dingin 1980 di Lake Place, Amerika Serikat. Momen penting ini sangat berarti bagi Canon, karena hingga saat ini Canon F1 menjadi merek yang sangat identik dengan fotografi olahraga. Canon terus memperkenalkan produk baru di sepanjang tahun 1980-an hingga 2000-an. Di antaranya meluncurkan Canon RC701 yang merupakan kamera video diam profesional pertama di dunia. Lalu ada Canon CJ10, sebuah mesin printer dan mesin fotokopi penuh warna desktop digital pertama di dunia. Kemudian ada Canon PowerShot 600 yang diperkenalkan sebagai kamera digital pertama Canon. Lalu disusul Canon EOS 1D merupakan kamera SLR digital profesional pertamanya. Untuk produk terbarunya di tahun 2021, Canon menghadirkan 2 seri lensa super telefoto kamera Canon mirrorless, yaitu lensa RF 400 mm dan RF 600 mm yang dibanderol di atas 200 juta rupiah. Sementara untuk bisnis printer, Canon menghadirkan printer profesional Canon Pixma Pro 200 dan printer mini Canon Maxi VGX series.
Saat ini, Canon telah membuka cabang di berbagai belahan dunia untuk menjadikan merek ini dikenal secara global. Perusahaan ini telah berdiri lebih dari 88 tahun dan hingga saat ini tidak berhenti menciptakan inovasi dan teknologi di segala lini bisnisnya. Baiklah teman-teman, sekian dulu video singkat kali ini. Terima kasih karena sudah menonton. Semoga informasi yang kami berikan dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Jika kalian menyukai video informatif seperti ini, dukung kami terus dengan cara like, comment, dan subscribe. Nyalakan juga loncengnya agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Stay healthy dan bye-bye!